Berarti filosofinya itu melekat sekali ya Kak di dalamnya itu. Iya. Nah, kalau gimana nih awal mula usaha ini berdiri? Apakah murni bisnis atau juga panggilan untuk melestarikan budaya Kak? Awal mulanya memang ini merupakan usaha turun temurun ya. Jadi awalnya memang untuk meneruskan warisan, lalu karena kita tahu senjata tradisional Mandau ini mempunyai nilai jual, karena nggak cuman sekedar senjata tajam kan, ada ukiran dan lain-lain, Iya itu menambah nilai betul. seni. Jadi untuk sekarang kita meneruskan warisan budaya sekaligus untuk uh, usaha lah. Hmm, Uh, artinya budaya dan ekonomi bisa ya, berjalan beriringan tanpa ya, harus menghilangkan nilai utamanya ya Kak ya. ya. Mm-mm. Nah, kalau untuk proses pembuatannya itu apakah masih menggunakan teknik tradisional Kak? Untuk proses pembuatannya itu kita masih tradisional, tapi karena zaman udah maju, kita juga nggak meninggal, nggak ini ya, nggak maksudnya kita mengikuti perkembangan zaman karena beberapa alat pun udah canggih sekarang, termasuk kalau buat ngukir itu sekarang tuh ada bor ukir namanya. Kalau zaman dulu masih pakai pisau raut, apa itu ya? Kalau bahasa Dayak itu namanya langgei. Tapi ya kalau bahasa Indonesia tuh orang sering nyebutnya pisau raut. Tapi sekarang karena udah ada bor ukir, jadi itu sedikit banyak membantu kita mempercepat proses pembuatan mandau. Kalau zaman dulu tuh bikin mandau bisa berminggu-minggu sampai berbulan, kalau untuk sekarang tuh puji Tuhan ya karena udah zaman udah maju, Modern. kita Oh. terbantu banget. Jadi kalau bikin mandau sekarang itu 1 minggu 2 minggu udah selesai. Kadang juga kalau sanggup lembur beberapa hari aja selesai gitu. Mm-mm. Berarti itu untuk motif-motifnya tersendiri ya berarti motif Dayak atau ada pesanan-pesanan khusus nggak gitu Kak? Aku mau motif ini nih gitu dari pelanggan. Nah, itu tergantung pembeli biasanya. Mereka maunya motif dari kami atau custom. Custom dia bisa misalnya minta, aku pengen motif gini bisa nggak? Kayak gitu, konsultasi dulu Jadi sama kita kita. bisa custom Ya, ya Kak bisa ya. custom, warna juga bisa custom. Oh. Kalau di Huma Mandau itu kita pakai 2 warna, alami atau warna hitam. Jadi kita nanya ke pembeli dulu maunya warna apa, itu kalau untuk custom. Tapi biasanya kalau pembeli yang datang dadakan biasanya tinggal milih aja mau hitam atau alami gitu. Nah, menarik nih, ada hitam dan alami. Kalau Mm-mm. misalnya hitam itu terbuat dari apa ini Kak? Kita biasanya pakai kayu ulin ya, karena kita di Kalimantan taunya kayu ulin itu kayu paling kuat kan. Orang luar juga Betul. banyak yang tahu, makanya itu kayu ulin tuh sering dibilang kayu besi, karena dia nggak tahan rayak, Iya, habis itu nggak mudah rapuh rapuh kan ya. ya. Nah, kita nggak pakai cat nggak, kita tuh lebih ke ngeluarin warna aslinya. Jadi nanti ulin ini kan semakin lama sebenarnya dia semakin hitam. Memang warna ulin itu sebenarnya hitam kayak gitu Iya. kan. Nah, tapi karena pelanggan pengen warna hitam, jadi kita pakai apalah pakai teknik supaya hitamnya lebih cepat keluar gitu. Oh, berarti ada tekniknya ya Kak ya. Iya. Nah, sejauh mana nih Kak peran pengrajin dalam menjaga nilai filosofi dan simbol budaya Dayak dalam setiap produk? Hmm. Kita berperan menjaga budaya itu dalam ukirannya. Jadi beberapa ukiran itu memiliki filosofi, memiliki makna tertentu. Jadi kita nggak bikinnya sembarangan, atau anyaman kita bikinnya nggak asal nganyam kayak gitu. Nah itu kan ada filosofinya. Itu yang kita jaga dari generasi ke generasi. Oh iya. Uh-uh. Itu penting sekali ya Iya agar itu penting. pembeli itu tidak hanya membeli produk tapi juga memahami ceritanya ya Kak Iya. ya Uh-uh. dari membeli Iya. mandau itu. Nah, apakah ada keterlibatan generasi muda dalam proses produksi untuk menjaga keberlanjutan budaya Kak? Kita di Huma Mandau itu pengrajinnya rata-rata anak muda. Anak muda. Dari umur 18 sampai saya yang paling tua 37 tahun. Masih muda Kak. Tua udah. Oke, ini kabar baik karena regenerasi menjadi kunci agar budaya tidak terputus Iya. ya. Mm-mm. Nah, berapa banyak tenaga kerja yang terlibat dalam usaha kakak ini kak?
Kalau dulu waktu pertama kali usaha Rumah Mandau berdiri, kita memang 2014 kan ceritanya. Cuman yang kita aktif di UMKM, terus kita jadi binaan itu dari tahun 2023. Jadi di tahun 2023 itu aku mulai usahanya berdua sama saudaraku aja. Tapi seiring perkembangan waktu, kita juga mulai banyak dapat orderan, jadi kayaknya berdua udah nggak mampu kayak gitu kan. Nah dari situ saya mulai merekrut nambah karyawan lagi kayak gitu. Artinya UMKM ini juga membuka peluang bagi masyarakat sekitar ya Kak ya. Iya, kalau ini kan memang untuk pengrajin ini agak susah ya kita mencari, soalnya nggak ini ya, eh, nggak semua orang tertarik kayak gitu, apalagi anak muda kan kadang mikirnya kuno kan bikin mandau itu. Kayaknya jadi pengrajin itu untuk orang tua aja, padahal enggak. Iya. Itu juga kan bisa jadi motivasi juga sebenarnya Iya. ya untuk kita. Nah, lalu apakah pasar utama itu berasal dari lokal, nasional atau mancanegara Kak? Untuk sekarang kita pasarnya dari lokal, yaitu dari kadang kalau ada pameran kayak gitu kan, terus nasional juga karena kami aktif di TikTok bikin konten, jadi kadang pembeli itu datang dari followers kita yang ada di TikTok. Berarti Mm-mm. melalui TikTok atau itu digital ya, Iya, melalui media sosial melalui media sosial. pemasarannya. Ya. Baik. Lalu nih Kak, seberapa besar kontribusi UMKM kerajinan Mandau terhadap penguatan ekonomi daerah Kak? Ya, kita ikut memperkuat ekonomi kreatif daerah, meningkatkan nilai budaya dan menjadi salah satu produk yang tidak hanya apa ya, tidak hanya dianggap seni, tetapi juga produk yang bernilai ekonomi. Ada daya tarik Iya, ada ekonomi daya ya, tariknya. Kak, ya. Dan juga kita mendukung sektor pariwisata. Dengan kita membuat mandau, orang jadi tahu, oh ini salah satu warisan budaya suku Dayak, ya. Berarti ini bisa menjadi identitas sekaligus daya tarik ekonomi ya untuk Iya. daya tarik ekonomi kreatif gitu ya untuk daerah. Mm-mm. Terus apa nih Kak tantangan terbesar dalam menjalankan UMKM kerajinan Mandau saat ini? Kalau untuk tantangan kita itu untuk sekarang itu mendapatkan bahan baku berkualitas. Ya, kita salah satu contohnya aja ya, kita itu perlu rotan. Rotan kita itu beda dari rotan untuk membuat souvenir. Kalau membuat souvenir itu biasanya 1 meter, 1,5 meter pun bisa. Kalau untuk kita yang pengrajin mandau ini, kita butuhnya rotan itu sekitar 2,5 meter lah. Nah, kalau itu kan ada orang-orang tertentu yang nyarinya kayak gitu. Nah, itu yang sulit sekarang. Itu kenapa bisa sampai sekitar 2,5 meter gitu Ya, Kak? aku sih nggak bawa sampel ya. Cuman kalau kalian pernah lihat mandau, di mandau itu ada anyaman rotan kan. Nah, sama talinya. Itu kalau kalau rotannya pendek, itu dia terlalu banyak sambungannya. Itu mengurangi apa ya? Penampilannya itu jadi kurang kalau menurut kami. Iya betul. Iya, soalnya kita aku ya terutama bagiku mandau itu bukan cuman produk seni asal jadi, asal bikin. Maksudnya kayak gini, kalau kita bikin sesuatu produk itu harus teliti, harus yang benar-benar bagus. Soalnya kan produk saya ini daya tariknya dari looknya kan, dari tampilannya. Iya. Kalau orang ngelihat udah kayak banyak sambungannya kayak gitu, saya pun sendiri juga nggak bakal tertarik, apalagi orang kayak gitu. Nah, jadi kita perlu perlu rotan yang panjang supaya dia nggak banyak sambungannya. Jadi dalam satu helai itu dia cukup untuk bikin kalau di mandau itu namanya tempusar. Dia biasanya ada 3 di mandau, kayak lilitan kayak gitu. Sama talinya juga. Talinya itu kan sekitar 2,5 meter itu sebenarnya masih kurang untuk bikin tali mandau. Iya, aku pernah bikin tuh sampai 3,5 meter. Kalau 3,5 meter dia nggak nyambung lagi, tapi kalau 2,5 meter itu 2,5 itu masih nyambung.
Berarti lumayan panjang juga Iya, ya. Jadi itu lumayan. ya tantangannya ya kalau Iya, per hari. karena fokus para yang mencari rotan ini, mereka fokusnya ke ini rotan buat souvenir, kayak bikin tas, bikin topi. Nah, kalau bikin mandau ini kan karena orangnya juga pengrajinnya sedikit, jadi yang nyarinya pun juga ini apa Sedikit sedikit juga. juga kayak gitu. Kecuali kita mesan dulu. Makanya saya biasanya mesan dulu. Saya request saya pengen talinya sepanjang ini kayak gitu. Kalau pendek nggak bisa dipakai. Kecuali untuk mandau mini. Soalnya beberapa produk kita itu ada juga mandau mini. Itu nggak apa-apa sih pakai rotan 1,5 pun cukup. Mm-mm. Nah, kalau untuk pemesanannya itu biasanya berapa hari Kak kalau nunggunya? Kita itu tergantung pemesan ya, kayak gini. Misalnya ada yang mau mesan tapi sekarang kami lagi bikin 5 kan. Terus ada yang mesan, otomatis dia nunggu 5 nih dulu selesai baru penyedia. Jadi itu Sesuai lumayan antrian ya. ya. Buat yang sabar aja, kecuali Iya. beli produk yang udah jadi. Tapi kalau yang jadi pun biasanya aku ready-nya nggak banyak kayak gitu. Mm-mm. Nah, jadi tantangannya itu ada di rotannya justru Iya, kayak di rotannya biasanya. susah mencarinya ya, harus Sama pesan ini dulu. regenerasi pengrajin. Ya, iya seperti yang aku bilang tadi kan, biasanya anak muda tuh mikirnya jadi pengrajin itu kolot, kuno. Nah itu makanya syukurnya itu ya di keturunan kami ini ada adikku. Jadi kami tuh ada 9 saudara. Nah yang bikin mandau ini adik saya yang nomor 7 kayak gitu. Nah aku tuh pernah buka ini ya, buka buka apa lowongan kerja gitu, mau nyari Iya. ini, ternyata sulit nyarinya. Jadi aku sekarang itu kerjasamanya sesama pengrajin atau aku ngajarin saudara-saudara dekat. Oh, Kayak gitu. karena itu juga butuh teknik gitu nggak sih Kak? Iya, gini ya, orang tuh kadang mikir yang penting kita belajar aja pasti bisa. Kalau seni aku ngalamin sendiri loh, maksudnya kayak gini, orang kalau nggak punya minat di seni susah dia Iya belajar. betul. Soalnya aku pernah ngajarin, ini saudara kandungku nih, aku ngajarin dia bikin tali mandau sampai hari ini dia nggak bisa. Karena Soalnya dia memang memang nggak ada minatnya di situ. Itu betul. susahnya regenerasi pengrajin. Jadi memang harus ada minatnya dulu Iya, harus ya. ada minatnya. Kalau dia ada minatnya, pasti dia cepat belajar, dia enjoy. Kalau dia nggak minat, biasanya kan malas-malasan, uring-uringan. Soalnya itu bukan bakat, itu Iya. bukan bakatku. Dia mikir kayak gitu kan. Dan pasti bakal lebih lama juga prosesnya ya Kak Iya, untuk dia belajar. iya aku ngalamin sendiri itu. Nah, baik Kak. Bagaimana nih untuk menghadapi persaingan yang mungkin menjual produk serupa nih yang ada di Kalimantan Tengah ini khususnya? Untuk bagaimana cara kami menghadapi persaingan itu, kami tetap menjaga keaslian produk kami. Yaitu maksudnya kita handmade, terus kita menjaga keaslian dari ukiran, filosofi. Jadi produk kita tuh tetap tetap beda dari yang lain kayak gitu. Karena kita nggak cuma jual produk, tapi kita jual cerita, kita jual apa ya, jual Cerita sesuatu yang budaya di balik sesuatu produknya yang itu ya punya Kak. filosofi, punya cerita. Jadi nilai autentiknya itu memang tidak bisa digantikan produk Iya, pabrikan ya Kak nggak ya. bisa, nggak bisa. Heeh. Kita jamin produk pabrikan nggak akan bisa. Nah, apakah tadi kan Kakak sudah bilang kan ya ada Iya. memanfaatkan media sosial itu berupa TikTok ya Kak. Itu apakah eh, penontonnya itu banyak, responnya gimana tuh Kak? Kita di TikTok itu dari 2023 kan, dari awal, maksudnya dari awal kita gabung ke UMKM, terus jadi binaan pemerintah kota, pemerintah daerah, kita mulai bikin TikTok. Soalnya itu salah satu syarat juga kan ya, kita sebagai UMKM harus melek teknologi, jangan sampai ketinggalan kayak gitu Iya, maksudnya. betul. Rugi dong kita ibaratnya zaman gini nggak memanfaatin media sosial tuh rugi banget. Soalnya siapa sih yang nggak punya TikTok zaman sekarang kayak gitu Iya, kan. betul Kak. Kecuali anak kecil, nah itu lain lagi Anak ceritanya. kecil pun juga sekarang sudah mulai update sekali mereka. Nah dari media sosial TikTok itu kita kita nyari
awalnya memang ini ya, namanya juga baru-baru itu kan dikit kan. Cuman gini, uh, aku tuh melihat, maksudnya gini, di TikTok itu kalau kita bikin konten yang maksudnya yang agak beda dari orang lain, orang-orang tuh kayak followers tuh datang sendiri kayak gitu. Orang-orang tuh betah nonton kayak bikin mandau, ini gimana ya bikin mandau, prosesnya gimana. Nah, aku tuh mau bikin ini, maksudnya mau bikin followers itu, penonton tuh penasaran, ini mandau gimana bikinnya, atau nganyam rotan tuh gimana. Lumayan penontonnya, biasa aku kalau bikin konten tuh ribuan biasanya yang nonton. Nonton Uh-uh. banyak ya. Nah, itu dari konten-konten kakak, salah satu contoh-contohnya itu konten seperti apa aja kak? Aku biasanya bikin konten nganyam. Nyanyi. Atau konten proses bikin mandau, bersihin bilahnya, ngukir kayak gitu, supaya ini juga ya, aku berharap anak muda juga tertarik kayak gitu. Iya. Soalnya pengrajin kita di Huma Mandau itu kan kalau orang nggak tahu tuh mikirnya kadang dikira orang tua. Nah, Padahal jadi anak muda iya, ya. padahal anak muda, umurnya tuh baru 24 tahun adik saya itu. Jadi dari TikTok itu saya bikin konten gitu kan supaya anak muda yang lain juga tertarik kayak gitu. Kalau nggak, pengrajin itu nggak harus tua kayak gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nama TikToknya apa nih kak? Siapa tahu ada yang nonton nih atau yang lagi mendengar penasaran juga nih. Ya, buat teman-teman yang lagi mendengarkan ini ya, kalau mau melihat proses pembuatan mandau bisa ke TikTok kita Huma Mandau. Huma Mandau. Iya. Ya, nama TikToknya Huma Mandau ya Kulapahari. Jadi Iya. bisa ditonton tuh cara-cara pembuatan mandau tuh biar kita sama-sama tahu ya Kulapahari. Nah, kalau untuk inovasi apa nih yang kakak lakukan agar mandau tetap diminati tanpa menghilangkan nilai budayanya kak? Inovasinya kita kalau dulu waktu pertama-tama kita ini ya berdiri Huma Mandau, kita masih bikin mandaunya dalam ukuran besar. Tapi sekarang kita tuh ada inovasi bikin mandau ukuran kecil. Ukurannya tuh kecil banget, sekitar sekilan inilah. Itu sebagai 22 cm. sebagai miniatur atau apa kak? Itu buat miniatur. Miniatur. Tapi memang mandau. Bentuknya cuman ukurannya kita bikin kecil. Bikin mini, makanya kan biasa tuh nyebutnya mandau mini karena dia memang kecil kayak gitu. Nah, untuk yang mini itu dia bisa dijadikan souvenir atau kayak cindera mata kayak gitu. Nah, jadi kita bikin packingnya juga bagus dari purun, jadi biar lebih kelihatan otentik gitu. Iya. Berarti inovasi yang tetap menghormati nilai budaya pastinya ya kak Iya. ya. Nah, apa harapan kakak nih terhadap dukungan pemerintah bagi UMKM berbasis budaya kak? Kita selalu berharap adanya dukungan promosi ya dari pemerintah itu dalam bentuk ikut pameran nasional maupun pameran lokal ataupun ya kalau bisa internasional supaya orang lebih banyak lagi tahu tentang mandau. Berarti kolaborasi itu apa ya? Tentu akan memperkuat UMKM berbasis budaya seperti Ya, ini. karena pemerintah ini memiliki peran penting ya dalam perkembangan UMKM. Karena sedikit banyak pemerintah bisa mempromosikan, membantu lah gitu mempromosikan. Terutama mereka yang masuk di TPPKK gitu ya. Iya. Tapi memang selama ini juga kita dari awal berdirinya Huma Mandau juga pemerintah yang bantu supaya kita maju seperti sekarang, juga ada campur tangan dari pemerintah kayak gitu. Ya kalau kita itu ikut ini ya, ikut binaan Pemkot. Jadi barang kita beberapa itu ada di galeri punya pemerintah. Itu termasuk dukungan juga kan buat UMKM kayak gitu untuk memasarkan, mempromosikan produknya. Nah kak, untuk pendengar atau penonton yang tertarik nih mau membeli atau melihat produk yang kakak olah seperti mandau tadi, kita bisa melihatnya itu di mana kak, di alamatnya? Ya, kalau alamat kita itu di Pasar Kahayan ya, Mendawai 1. Mendawai 1. Ya, kalau misalnya mau lihat-lihat itu bisa di Instagram Huma Mandau atau di TikTok Huma Mandau. Huma Mandau ya. Baik.
Kalau untuk kisaran harganya itu boleh tahu Kak berapa? Mulai Kalau- dari yang terkecil. Kalau yang paling kecil itu dari harga 1 juta biasanya. Oh, 1 Ya, juta. 1 juta. Terus kalau ukuran sedang dari 2,5 juta sampai dengan 3,5 juta. Itu untuk ukuran sedang, dan harga itu tergantung motif biasanya. Ya, semakin sulit motifnya itu harganya beda. Iya. Ya, kita juga ada bikin kayak peti mandau kayak gitu. Jadi biasa kalau ada orang yang mau ngasih buat souvenir, cindera mata, buat kayak buat teman, buat kolega kayak gitu bisa pakai peti. Petinya itu dari kayu ulin juga diukir. Atau kalau mau yang nggak terlalu mahal, karena kalau dari peti itu kan memang lumayan ya harganya. Ada juga dari purun kotaknya. Ya, jadi kita itu inovasinya ya itu salah satunya. Mandau itu kita bikin packingnya yang bagus. Jadi kita nggak ngasih cuman ini mandau kayak gitu kan, nggak. Iya. Tapi dia sudah ada tempatnya yang cantik kayak gitu. Betul, Iya. Uh-uh. Masa langsung dikasih Iya. mandau kan aneh juga ya Kak ya. Ya, dulu aku tuh gini ya, aku tuh sampai keluar ide kayak gitu soalnya beberapa kali aku ngelihat kayak mandau itu langsung dikasih aja kayak gitu. Kenapa ya nggak bikin packingnya aja kayak gitu biar lebih bagus, Iya, lebih menarik. menaikkan nilai jualnya Iya, juga kan. iya, Soalnya betul. kayak udah kayak apa ya? Udah ada packingnya kayak gitu, udah lengkap kayak gitu kan. Oke. Nah, terakhir nih Kak, Ya. pesan untuk generasi muda agar tertarik melestarikan budaya Dayak lewat jalur UMKM Kak. Pesannya untuk anak muda, untuk generasi sekarang ya, ayo kita jadi pengrajin lokal, jadi pengrajin, jadi seniman. Jadi seniman itu bukan sesuatu yang kolot, bukan sesuatu yang kuno, tapi dari situ kita menjaga warisan budaya dari para leluhur kita supaya nggak hilang dimakan zaman. Ya, kalau bukan kita itu siapa lagi? Betul. Jangan malu mencintai Iya, budaya jangan diri malu. sendiri. Oke. Terus untuk mendukung itu jangan lupa juga beli produk Mandau. Iya, betul sekali. Pesan yang sangat inspiratif, budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga bisa menjadi masa depan ekonomi kita bersama ya. Ya baik, terima kasih ya Kakak sudah Ya. memberikan informasi yang sangat menarik untuk kita semua pada siang hari ini. Nah, Kulapa Hari, dari perbincangan kita hari ini bersama Ibu Airin, kita belajar bahwa UMKM bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga identitas budaya. Melalui kerajinan mandau, nilai-nilai leluhur, masyarakat Dayak tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Di saat yang sama, usaha ini juga membuka lapangan kerja, memberdayakan perajin lokal, serta menggerakkan roda perekonomian di Kalimantan Tengah. Semoga kisah inspiratif ini bisa memotivasi para pelaku UMKM lainnya untuk terus berkarya, mencintai budaya lokal, dan berani membawa produk daerah ke panggung yang lebih luas. Saya Widiasih pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam obrolan teras UMKM. Salam UMKM, salam budaya, dan sampai jumpa di perbincangan inspiratif berikutnya. Selamat siang. Se waspaku ora tega rasane atiku ninggalake sliramu priya idamanku tansah katon esembo ngawe-awe rasane atiku ngelingake nalika
kembang mawar biru. Open nono minangka tondo katresnanku. Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut. Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka,